Halo, nama saya Iyeng. Saya spesialis di Erudi Indonesia. Saat ini saya mengajar riset bersama Kak Karin. Tadi kami belajar tentang kajian film, di mana murid-murid menonton film yang dipilih oleh saya dan Kak Karin. Lalu mereka harus mengisi sebuah kuis di aplikasi Google Form. Lalu setelahnya kita berkumpul di Google Meet untuk melakukan diskusi mengenai film tersebut. Hal-hal yang dibahas mengenai film tersebut adalah kajian budaya, juga gender, lalu juga metode-metode penelitian yang dibutuhkan oleh pembuat film agar dia bisa membuat film yang seperti itu. Murid-murid cukup tertarik dan cukup terlibat dalam kegiatannya. Mereka menonton filmnya, mereka bertanya ketika tidak paham, dan bahkan mereka menyampaikan pendapatnya baik setuju maupun tidak setuju. Saya dan Kak Karin selalu mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari setiap sesinya. Jadi tidak hanya mengajar, tapi juga belajar dari murid-murid, dari bertukar pikiran dengan murid-murid. Terima kasih. Halo semua, saya Karin. Saya salah satu spesialis di Erudi Indonesia. Selama 4 minggu pembelajaran virtual ini dilakukan di Erudi Indonesia, kami menemukan bahwa beberapa metode pembelajaran itu lebih efektif dari metode pembelajaran yang lain. Ada 1 minggu di kelas conceptual writing di mana saya mencoba menggunakan metode online slideshow. Online slideshow ini adalah sebuah dokumen di mana saya menyediakan slide-slide kosong yang isinya hanya instruksi sederhana atau aktivitas yang bisa dilakukan secara kolektif. Jadi waktu itu saya sediakan slide pertama itu adalah judul kelas dan objektif pembelajaran hari itu. Lalu di slide kedua ada instruksi pertama, di mana pembelajar diminta untuk menuliskan nama mereka dan angka favorit di suatu kertas. Di slide selanjutnya ada instruksi baru, yaitu agar pembelajar keluar dari kamar lalu memperhatikan atau mengobservasi objek-objek di sekitar rumah yang bentuknya menarik. Lalu juga diminta untuk mendokumentasikan objek-objek tersebut dan mengunggahnya ke slide yang sudah tersedia. Kemudian setelah observasi selesai, anak-anak mulai mengunggah foto-foto dokumentasi objek yang mereka pilih, dan saya bisa melihat foto-foto mereka bermunculan di slide tersebut, dan teman-temannya semua juga bisa melihat hal yang sama. Kemudian di situ pembelajaran mulai dinamis dan interaktif karena sudah bisa terlihat menjadi 2 arah. Jadi tidak hanya saya saja yang memberikan instruksi, namun mereka juga memberikan kontribusi secara langsung. Lalu setelah semua dokumentasi terkumpul, lanjut ke slide berikutnya, yaitu masuk ke sesi diskusi, di mana saya hanya menyediakan beberapa pertanyaan pemantik di atas slide. Hasil setiap slide ini kemudian berubah bentuk menjadi sebuah kolase kolaboratif antara semua pembelajar yang berpartisipasi di kelas tersebut hari itu. Yang tadinya intensinya hanya menjadi sebuah whiteboard, tapi kemudian bisa dilihat sebagai sebuah kolase karya visual yang juga merupakan karya tekstual juga. Jadi pengalaman yang sangat menarik karena dapat melihat bagaimana tiap pembelajar dapat merespon, memakai individualitas dan keunikan masing-masing.